saudara semua yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini saudara? Dahsyat luar biasa. Haleluya. Boleh kasih senyum. Walau muka tertutup masker, tapi saya percaya urapan Tuhan, anugerah Tuhan terpancar dari wajah saudara. Coba tengok kanan, tengok kiri. Haleluya. Bilang begini, puji Tuhan kita ada di tempat ini hari ini. Artinya kita sehat, artinya kita kuat. Artinya kita adalah orang-orang yang sungguh mengalami berkat Tuhan. Boleh tepuk tangan sekali lagi ya bagi Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar hari ini dengan tema siap dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Boleh baca dengan saya sama-sama? 1, 2, 3. Siap dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara siap tidak siap, suka tidak suka, saudara dan saya dibawa pada sebuah keadaan di mana Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam hidup setiap kita. Dan banyak orang tidak menyadari, banyak orang tidak menyangka sebelumnya, banyak orang gak pernah berpikir sebelumnya bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus ingin menyatakan kemuliaannya yang dahsyat. Sehingga banyak orang berpikir, oh saya siapa, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Tapi saya melihat hari-hari ini kegerakan Allah yang luar biasa. Siapapun bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya yang luar biasa. Saudara masih ingat Saulus sebelum dipanggil Tuhan, ya bernama Saulus, dia adalah seorang anggota mahkamah dari Sanhedrin yang bertugas untuk mengontrol agama Yahudi di dalam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Saudara, dan ketika ada bidat-bidat atau ajaran-ajaran yang menyimpang dari apa yang mereka percaya, saudara, itu dianggap sesat. Salah satunya yang mereka anggap sesat, Saulus anggap sesat adalah Yesus Kristus dengan pengajarannya. Sehingga pengikut-pengikut Yesus itu ditangkap, saudara yang kasih Tuhan. Tapi satu hari ketika dalam perjalanan ke Damsyik, apa yang terjadi? Tuhan justru menangkap Saulus dan mengubah dia menjadi Paulus dan menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan juga mau kita sama-sama siap bahwa Tuhan mau pakai saudara dan pakai saya, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui hidup saudara. Ada banyak orang diberkati, bukan melalui kesusahan saudara, dengar baik-baik, bukan melalui penderitaan saudara yang saudara mungkin ceritakan satu dengan yang lain. Tapi saya percaya hari ini Tuhan mau menyatakan di dalam sakitmu ada kesembuhan, katakan amin. Dan kesembuhan itu yang menyatakan kemuliaan Allah. Dalam masalahmu ada pertolongan, dan pertolongan itulah yang membuat Tuhan memakai kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan saudara, kita mau melihat 1-2 ayat di dalam Filipi pasal 12 ayat 13. Kita akan baca sama-sama. Bolehkah kita berdiri kembali saudara dan baca ayat ini dengan excited, dengan antusias, dengan suara yang keras. Dan saya percaya dengan jumlah kita yang hadir hari ini mengencangkan surga dengan firman Tuhan yang kita bacakan. Haleluya. 1, 2, 3. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita melihat saudara, ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara perhatikan, aku Paulus menghendaki saudara-saudara dimanapun berada, termasuk khusus jemaat di Filipi. Dan saya percaya surat ini juga buat jemaat di Arjewinangun dan semua yang ada. Saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Saudara lihat apa yang terjadi atas Rasul Paulus. Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan yang ditulis saudara kepada jemaat di Filipi. Itu bukan saat dia lagi nongki-nongki, nongkrong-nongkrong di kafe yang instagramable gitu saudara. Di pinggir pantai, mungkin di bawah pohon kelapa, angin semilir sepoi-sepoi saudara. Atau Paulus mungkin menulis
kira-kira di tempat yang nyaman, yang enak, bukankah itu akan membuat inspirasi mengalir, saudara yang kasih Tuhan. Tapi kenyataannya, Paulus justru menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Filipi saat ia berada di penjara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh karenanya Paulus berkata, supaya kamu tahu apa yang terjadi atasku ini. Itu loh ayatnya, saudara. Jadi ternyata jemaat di Filipi diberitahu Paulus bahwa apa yang terjadi atasku ini, sekarang saya ada di penjara. Pak, Bu, orang kalau lagi susah pengennya dihibur atau menghibur, saudara. Orang kalau lagi sakit pengennya didoain atau mendoakan. Orang kalau lagi susah, orang kalau lagi menderita, pengennya menerima atau memberi, saudara yang kasih Tuhan. Pengennya menerima, dan ini kebanyakan. Tapi saudara perhatikan sama-sama, Rasul Paulus, dia menyatakan kemuliaan Tuhan. Ketika dia dalam keadaan di penjara sekalipun, justru surat-surat yang dia tulis kepada jemaat adalah surat-surat yang membangun, surat-surat yang menghibur, surat-surat yang menasihat. Ini loh saudara, kenapa kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa di hidup Paulus. Karena Paulus tahu dalam keadaan apapun, di tengah masalah yang dia alami sekalipun, Paulus memiliki respon yang benar. Yang dikatakan kepada jemaat Filipi atas apa yang terjadi atasnya, justru menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kemajuan Injil. Saudara, sama seperti keadaan yang kita alami saat ini, bukan? Di tengah pandemi yang mengakibatkan goncangan kesehatan, saudara, orang jadi takut. Kemarin-kemarin Delta, kemarin-kemarin Omikron, sekarang gabungan antara Delta dan Omikron, namanya Delta Kron, saudara yang kasih Tuhan. Kita nggak tahu nanti muncul apa lagi. Kita berharap gelombang ketiga ini semakin landai, semakin reda, saudara. Tapi kita nggak tahu apakah ada gelombang keempat. Saudara yang dikasih Tuhan, sepertinya kesehatan terus digoncang oleh keadaan hari-hari. Orang mungkin menjadi takut untuk pergi ke gereja. Saudara, orang mulai takut untuk membuka bisnis yang baru. Orang mulai takut untuk melakukan sesuatu yang baru dalam hidupnya. Saudara, keadaan hari ini juga menggoncang ekonomi. Terbatas dalam ruang gerak, seperti berada di penjara. Mau pergi jangan kemana-mana, nanti kena COVID. Takut kita, saudara yang kasih Tuhan. Memang kita harus stay at home, hindari kerumunan. Ini yang memang kita harus jaga hari-hari ini. Kalau orang Sunda bilang ya wayahna lah gitu loh, saudara. Lagi kayak gini jangan mencobai Tuhan Allahmu. Udah tahu lagi tinggi keluyuran, saudara yang kasih Tuhan. Pak, Bu, ini memang kondisinya memang seperti ini. Tapi seringkali mungkin kita merasa gerak kita dibatasi dan kayak ada di penjara. Gak kemana-mana, saudara yang kasih Tuhan. Bapak Ibu, dalam kondisi pandemi seperti ini juga hamba-hamba Tuhan terasa sekali. Pelayanan Bapak Gembala saya terbatas, saudara yang kasih Tuhan. Ada gereja-gereja juga membatasi pengkhotbahnya. Dan ini yang terjadi, saudara. Sehingga kesulitan, sehingga keterbatasan itu mulai terjadi dalam hidupnya. Anak-anak saya kalau mau keluar rumah aja, jalan di komplek aja, pakai masker, saudara kasih Tuhan. Anak kami yang kecil itu, saudara, dulu diajar pakai masker tuh susah. Saudara gak mau. Saudara, tapi sekarang sudah terbiasa. Keluar rumah gak pakai masker, encusnya diomelin, jos, asker. Saudara yang kasih Tuhan. Saudara kayaknya kok kayak begini banget. Namun saudara harus paham, justru dengan keadaan ini kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin dan beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dalam segala keadaan, percayalah Tuhan mau menyatakan kemuliaannya yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup setiap kita. Dan saudara, kita akan melihat 3 hal
Bagaimana atau apa yang harus kita lakukan agar melalui hidup kita kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Saya melihat di Filipi pasal pertama ayat 12. Paulus katakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Saudara lihat, artinya Tuhan itu punya tujuan yang luar biasa saat dia mengizinkan suatu proses terjadi atas kita. Paulus diizinkan masuk penjara dan Paulus tahu tujuan Tuhan kenapa dia ada di dalam penjara. Oleh karenanya Paulus katakan, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Dengan kata lain, kalau Paulus gak di dalam penjara, kemajuan Injil tidak terjadi. Tapi karena Paulus taat, Paulus nurut, Paulus terima keadaan, Paulus menikmati proses Tuhan. Dia tahu ada tujuan Tuhan di sana, yaitu kemajuan Injil. Dan saudara harus tahu, kalau ada di antara saudara hari ini yang sakit, mari belajar temukan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Kalau ada di antara hari ini saudara yang ragu, maju mundur, lakukan hal yang baru enggak? Aduh, mau buka usaha baru, maju mundur, bingung rasanya saudara. Mari dalam kondisi apapun, belajar temukan Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Pak, Bu, proses yang terjadi itu akan sangat mempengaruhi respon saudara. Proses yang kau dan saya alami itu mempengaruhi respon kita. Sehingga kita mengerjakan hal-hal itu semua tergantung responmu. Kalau responmu benar, maka engkau mengerjakannya hal-hal yang benar. Respon yang benar, dengar baik-baik, itu terjadi saat kita menemukan tujuan Allah atas proses tersebut. Sehingga kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Mungkin orang berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan izinkan saya sakit, tujuan Tuhan itu apa? Halo saudara, kalau saudara dan saya mengalami kondisi ekonomi terpuruk, tujuan Tuhan apa? Mungkin kita bertanya, maksud Tuhan apa? Saudara jangan tanya ke saya. Saudara jangan tanya Pak Pendeta. Saudara harus tanya Tuhan Allah yang mengizinkan proses itu datang dalam hidup saudara. Bagaimana caranya? Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Katakan amin. Bangun persekutuanmu yang lebih dalam dengan Tuhan. Bukankah Allah kita Allah yang hidup? Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhanmu Allah yang hidup? Bisa lambaikan tanganmu. Amin, kita percaya Allah kita hidup. Kalau Allah kita Allah yang sembah dan dalam Yesus Allah yang hidup. Saya percaya Dia sanggup menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Masalahnya mau gak kita bertekun di dalam doa? Mau gak kita datang? Saudara jujur ya, lagi sehat, kerjakan A, B, C, kayaknya 24 jam tuh kurang. Tapi lagi sakit, justru kita punya banyak waktu. Makanya ada seorang penginjil namanya Brother Andrew bilang begini. Orang di penjara itu gak punya jam bagus, tapi punya waktu untuk merenungkan kehidupannya. Tapi orang di luar penjara punya jam bagus, tapi gak punya waktu untuk merenungkan kehidupannya bersama Sang Pencipta. Kita kalau lagi sakit, kita bisa merasakan, Tuhan aku perlu Engkau. Saudara, kita kalau lagi gak enak badan, kayaknya kita lebih dekat sama Tuhan. Tapi coba lagi sehat, lupa ke gereja aja boro-boro. Nantilah Tuhan ini toko lagi rame. Mumpung rame Tuhan Yesus. Saudara, lihat. Kita harus belajar Pak. Dalam segala keadaan, temukan tujuan Tuhan. Makanya saya meyakini begini Bapak Ibu. Dalam setiap keadaan, Tuhan itu punya kehendak. Tuhan itu punya tujuan dalam hidup kita. Dan sekali lagi, tujuan Tuhan dinyatakan saat engkau datang, saat engkau bersekutu intim dengan Tuhan. Belajar sembah Tuhan, katakan amin. Belajar punya saat teduh yang khusus dengan Tuhan. Saya mengajar anak-anak saya, mau tidur doa dulu ya. Kita nyanyi satu lagu doa sama-sama. Kita nyanyi, kita mulai doa. Anak saya yang paling besar doa dulu, anak saya nomor 2 doa, kemudian yang kecil.
Walaupun saya kadang gak ngerti apa yang dia doakan. Tapi saya membangun roh doa atas mereka. Saudara, kenapa? Karena saya juga belajar dari papa dan mama. Kami membangun jam doa. Kami membangun waktu intim dengan Tuhan. Jangan kalau lagi sakit aja. Jangan kalau lagi susah aja. Tapi setiap keadaan, temukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita selalu rindu dan berkata, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Amin. Lebih dari segala yang ada. Mau susah, mau senang, mau sehat, mau sakit. Ku cintakan Yesus. Ku mengasihimu. Sesibuk apapun, katakan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Dalam hadiratnya ada kekuatan. Lebih dalam hadiratnya ada kesembuhan. Ku mengasihimu. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara akan dibawa dalam hatinya Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu, ketika saya mengalami satu pergumulan, saya cuma bilang, Tuhan, maumu apa? Tuhan bilang sabar. Tuhan bilang tetap humble, tetap rendah hati. Sebab orang yang rendah hati itu terlihat ketika proses, ketika diperlakukan tidak enak, ketika diperkatakan tidak baik. Saudara, kalau kita diinjak-injak lalu kemudian kita ngegigit, kita injak balik, kita lawan balik, bukan rendah hati, Pak. Seorang hamba itu hanya nurut apa yang Tuhan mau. Dan ketika Tuhan bilang sabar, tetap rendah hati, saya bilang oke. Dan saya percaya Tuhan sendiri akan membela hidupku. Saudara, dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Kalau saudara mungkin berkata, Tuhan kok ini belum selesai, tambah lagi. Tuhan ini belum selesai, tambah lagi. Ini belum selesai, tambah lagi. Kapan selesainya? Saudara gak usah mikir kapan selesainya. Kalau proses Tuhan belum selesai, gak akan selesai. Kita minta stop. Masih ingat waktu main di Dufan? Misal main di Dufan, main bukan kemidi putar. Saudara kayak zaman kemidi putar. Apa roller coaster misalnya. Itu yang muter-muter kayak piring gua apa. Wah itulah kira-kira saudara. Lalu saudara mulai takut gitu saudara. Baru satu putaran mulai takut. Lalu kemudian bilang stop. Apakah stop itu? Hah saudara? Nggak akan. Sampai batasnya habis baru stop. Saudara yang kasih Tuhan. Makanya saya kapok gak pernah berani itu naik yang muter-muter. Saudara yang kasih Tuhan. Karena saya ingat betul. Waktu itu ikut sama istri saya. Saudara belum menikah waktu itu. Naik itu yang piring oleng atau apa itu saudara. Saya bilang stop. Dan itu gak stop. Saudara yang kasih Tuhan. Begitu stop. Wah, langsung jackpot. Dan sejak saat itu saya kapok. Saya mau katakan saudara, bahwa proses Tuhan itu pas. Dan yang terpenting adalah temukan tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Nikmati, ajak keluargamu doa bareng. Papa mama tahu kamu sibuk, tapi ayo gak lama kita doa bareng. Saudara, saya percaya Tuhan akan menyatakan hadiratnya dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan.
Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar melalui hidup kita kemuliaan Tuhan dinyatakan? Di ayat yang ke-12b Filipi pasal pertama, Paulus berkata bahwa apa yang terjadi atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ini keren saudara. Paulus di penjara, tapi Paulus ceritakan kebaikan Tuhan. Paulus dalam keadaan yang gak enak, tapi dia ceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Saudara, ini juga yang Tuhan mau. Keadaan boleh susah tapi tetap ceritakan kebaikan Tuhan. Katakan amin saudara. Apapun yang terjadi tetap ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ada orang mungkin curhat sama saudara. Aduh Jeng, saya lagi susah, suami saya gak pulang-pulang. Kayak Bang Toyib gitu. Dan saudara mulai cerita, sama kalau gitu suami saya juga gak pulang-pulang. Aduh klop saudara. Tapi ingat, bahwa proses yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan punya tujuan yang kedua, yaitu ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Waktu engkau cerita tentang kebaikan Tuhan, ini adalah kerinduan Tuhan, agar kita terus bersaksi atas kebaikan Tuhan. Bahkan di tengah kondisi yang tidak mengenakan, seperti yang kau alami hari-hari ini. Kita harus tetap menjadi saksi Tuhan. Bahkan justru dengan keadaan pandemi yang terjadi, kita bisa tetap menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Keadaan bisa susah. Keuangan memang mungkin menurun. Tapi saya percaya Pak, kebaikan Tuhan tuh gak harus selalu diukur dari apa yang kurang kan. Keuangan kita lagi kurang. Tapi kita bisa melihat hal yang lain. Oh, kesehatan kita prima. Di saat mungkin orang lain terpapar. Aduh dia kena, aduh dia kena. Tapi kita tetap sehat. Kita tetap kuat. Saya mau bilang itu karena kasih karunia Tuhan. Dan itu yang kau harus ceritakan kepada orang lain, kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Waktu engkau lupakan kebaikan Tuhan, respon kita menjadi salah. Perkataan kita menjadi perkataan yang tidak pernah membangun orang lain. Justru perkataan kita menjadi perkataan yang menjatuhkan orang lain, melemahkan orang lain. Dan itu akan terimbas kepada diri sendiri. Tapi waktu engkau sakit, waktu engkau susah, waktu doamu belum dijawab oleh Tuhan. Dan mungkin kau berkata, Tuhan, udah 10 tahun loh pernikahan kami. Tapi Tuhan belum juga karunia kami adik. Saudara, apa yang Tuhan mau? Terus ceritakan kebaikan Tuhan. Isi hatimu, isi pikiranmu dengan kebaikan Tuhan yang pernah engkau alami. Kebaikan Tuhan terjadi dulu dalam hidup. Kebaikan Tuhan juga akan terjadi sekarang dalam hidupmu. Dan kebaikan Tuhan akan terjadi di masa yang akan datang. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh haleluya. Sehingga saudara akan berkata lewat pujian ini. Ku takkan lupa kasih-Nya. Apa saudara? Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan. Engkau ceritakan lagi apa yang dilakukannya. Dia penuhkan. Hasratku besar kasih Allah pada kita. Mari isi hatimu dan pikiranmu. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya. Ini yang luar biasa. Selamatkanku, sebab kasih
setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Apa saudara? Besar kasih Allah pada kita. Saudara, kalau kita merasakan Tuhan itu baik, atau kita merasakan kebaikan Tuhan yang besar dalam hidup, saya percaya mulut kita gak akan pernah berhenti untuk menceritakan kebaikan Tuhan. At least masalah ini belum selesai. Walaupun satu pergumulan ini belum selesai, tapi saudara ingat kebaikan Tuhan. Dan Alkitab katakan Tuhan janji Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia limpahkan dalam hidup kita. Poin yang ketiga yang terakhir, apa yang harus kita lakukan agar melalui hidup kita kemuliaannya dinyatakan? Yang ketiga, setia dan berani menunggu waktu Tuhan. Katakan amin. Setia dan berani menunggu waktu Tuhan. Banyak orang gak setia dan gak berani menunggu waktu Tuhan. Lihat apa yang dilakukan oleh Saul. Waktu itu adalah Raja Israel. Di dalam 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 19 Alkitab berkata ia menunggu 7 hari lamanya. Sampai waktu yang ditentukan Samuel. Jadi Samuel minta 7 hari paling lambat dia akan datang. Dan mempersembahkan korban. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan Saul. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Seharusnya yang boleh mempersembahkan korban itu hanya imam, hanya nabi. Dan Samuel adalah orang yang ditunjuk Tuhan untuk mempersembahkan korban sebelum bangsa Israel berperang. Saudara, tapi ketakutan mulai melanda atas umat Israel. Dan itu juga yang membuat Saul menjadi gelisah karena reputasinya dipertaruhkan di sana. Saudara dengar, reputasi kita ada di tangan Tuhan, katakan amin. Hidup saudara ada di tangan Tuhan. Nasib saudara dan saya ada di tangan Tuhan. Bukan ditentukan oleh manusia, bahkan keadaan dunia hari ini. Kalau Tuhan berkata Tuhan pelihara, percayalah Tuhan pasti pelihara hidup kita, katakan amin. Kalau Tuhan sembuhkan, percayalah Tuhan pasti sembuhkan hidup kita. Yang menjadi permasalahannya tetap setia enggak kita dalam kondisi apa. Berani menunggu waktu Tuhan. Saudara, menunggu itu bukan perkara yang mudah. Untuk belajar menunggu waktu Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Kami, saya dan istri saya diajar menunggu 11 tahun untuk bisa mendapatkan keturunan. Saudara, bukan waktu yang singkat. Tapi kami belajar untuk tetap setia. Bahkan saya bilang dan istri saya juga berkata, kita gak punya anak yang dilahirkan secara biologis, gak apa-apa. Kita punya anak-anak rohani yang kita bina, kita didik. Dan saya percaya itu adalah sesuatu yang menjadi anugerah buat kami. Walaupun tidak lahir secara biologis, tapi mereka lahir dari hati kami. Saudara, tapi tetap janji Tuhan itu ya dan amin. Katakan amin. Dan ini yang kita harus belajar sama-sama pegang. Untuk tetap setia. Jangan sampai rumah tangga hancur karena gak punya anak. Jangan sampai kita gak bisa bertahan untuk tetap setia karena jodoh belum kunjung datang. Anak-anak muda dengar, kita percaya Tuhan itu punya rencana dan waktu Tuhan itu indah. Mungkin ada di antara saudara, bahkan yang menyaksikan tayangan ini berkata, saya udah lama berdoa tapi Tuhan belum mendengar doa saya. Saudara harus belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh Saul. Yang tidak mau menunggu waktu Tuhan. Tidak sabar sehingga melakukan sesuatu yang salah. Orang kalau nggak sabar, reaksinya salah. Saudara, sama hal yang dilakukan Saul. Kita diperlukan keberanian untuk terus menunggu sampai Tuhan turun tangan dan bekerja. Katakan amin. Perlukan keberanian untuk menunggu waktu Tuhan.
sampai Tuhan turun tangan bekerja dalam hidupmu. Hari-hari ini jangan melihat situasi atau kondisi dari kacamata kita sebagai manusia, namun belajar lihat dari kacamata Tuhan. Kembali tadi, mau Tuhan apa? Mau Tuhan apa? Mau Tuhan apa? Mau Tuhan apa dalam hidup saya? Saudara, ada seorang usia 6 tahun, namanya Ahlong. Dia tinggal dari provinsi Guangxi, di China. Kisahnya viral di tahun 2010. Kenapa? Karena seorang anak usia 6 tahun sudah ditinggal oleh ayah dan ibunya mati. Dan dia tinggal sendiri. Kenapa dia tinggal sendiri? Karena ayah ibunya kena HIV dan mati, saudara. Dan ternyata si Ahlong ini juga terindikasi kena HIV. Sehingga keluarganya, tetangganya, bahkan sekolahnya itu menolak dia. Dan dia harus tinggal sendiri usia 6 tahun. Tidak ada siapa-siapa. Dia punya nenek memang usia 84 tahun. Tapi neneknya juga hanya sekali-sekali datang memberi makan. Lalu kemudian karena takut ketularan pulang. Saudara, dia harus masak sendiri. Dia harus mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Tinggal di sebuah rumah yang sangat kecil. Bahkan dalam kisahnya untuk buang air aja itu hanya di kaleng, saudara kasih. Bayangin betapa susahnya. Dia harus masak sendiri, dia tanam sendiri, dia tanam cabai, dia tanam sayur di sekitar rumahnya untuk menghidupi dirinya. Usia 6 tahun, Pak. Saya gak bisa bayangin. Kok bisa? Tuhan kok tega merenggut orang tuanya dari hidup. Saudara gak tanggung-tanggung. Dua-duanya. Tuhan kok tega ya. Mengizinkan dia harus kena HIV. Usia 6 tahun. Sampai dalam kisahnya satu kali dia masak. Dengan api kayu, saudara. Tunggu gitu. Untuk tangannya kebakar. Untuk lukanya gak tahu. Saudara, dia harus cari ke hutan kayu untuk dia masak. Ini yang dia lakukan. Apakah dia menyalahkan keadaan? Dia hanya menikmati proses yang dia harus alami. Dia belajar untuk bahagia dengan keadaannya. Ditemani seekor anjing yang setia kepadanya. Dia belajar menikmati semua. Keadaan yang orang lihat itu ternyata tidak sama. Satu kali ketika dia di hutan, dia berjumpa dengan seorang pendaki. Ternyata pendaki itu seorang reporter. Dan pendaki itu tertarik dengan keadaan anak kecil kok bawa-bawa kayu ke hutan. Ini buat apa? Lalu mulai mungkin ditanya, nama kamu siapa? Kamu tinggal di mana? Kamu tinggal dengan siapa? Orang tuamu mana? Dan anak ini mulai cerita semuanya. Dan saudara mulai kisah Ahlong ini diulas, dimasukkan ke media massa, saudara. Dan mulai viral, saudara. Dan pemerintah China langsung memberikan bantuan kepada anak ini. Saudara, orang-orang lain juga turut prihatin. Bahkan ada yayasan yang mengadopsi Ahlong ini untuk memberikan pengobatan, membiayai pengobatan. Bahkan membuat hidup Ahlong menjadi lebih baik. Saudara lihat bahwa ternyata memang kesusahan itu gak selamanya. Katakan amin. Masalah itu gak selamanya. Katakan amin. Apa yang kau alami, doamu belum dijawab, itu gak selamanya. Yang kau harus belajar adalah tetap setia dan berani menunggu waktu Tuhan dalam hidup. Dan saya percaya waktu Tuhan itu tepat dan terbaik. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Asalkan kita mau tetap menikmati proses. Belajar bersyukur. Belajar tetap berharap. Minta kehendak Tuhan apa. Tuhan masih sakit loh. Kehendak Tuhan apa? Bersyukur. Oh yes, haleluya, aku mau bersyukur. Kehendak Tuhan apa? Aku masih sakit loh Tuhan. Bersaksi, datang tuh ke tetangga kamu. Kamu punya apa? Ada Indomie Tuhan satu. Gak apa-apa bawa sambil ngobrol, ceritain, doain yang sakit. Saya masih sakit loh Tuhan. Tapi waktu kita belajar taat dia, kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan dalam hidup. Saudara, penderitaan, kesakitan yang Paulus alami, dia gak anggap itu sebagai halangan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan
justru dinyatakan jauh lebih besar dalam hidup. Hari ini saya berdoa, biarlah segala keadaan dan kondisi kita yang kita alami, ketika engkau temukan tujuan Tuhan, engkau tetap ceritakan kebaikan Tuhan, dan engkau tetap setia dan berani menunggu waktu Tuhan, maka saya percaya hidup saudara dan hidup saya akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.